maka itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinuddin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 Tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Ya. Pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, ada sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya, clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinuddin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Mang Rismond. Ya, silakan, Pak. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin, dia nggak bisa nerangin kayak kualifikasinya apa gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karli, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada kebetulan di TV lain gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama, harusnya saya juga ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, nah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan Dr. Rismond. Ya, oke, hari ini kami diwajibkan ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak penyidik ya, artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota enggak ya, enggak belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli ya yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing. Ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa ya bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo. Ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi
kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini ya, supaya ke depan ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara atau melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok pada kalian ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari ya mengadakan rapat dengar pendapat, ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat ilat gitu, ya, Zoom, bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka, begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakangnya juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika, dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada, dan kita putuskan, kita terima karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Dan sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan.